Halo guys, ketemu lagi nih dengan gua Darwin dalam channel pribadi gua Opini Darwin. How are you guys? I hope you guys are in good conditions ya. Oke, kali ini gua sapa dengan how are you ya. Karena kalau kalian mau ke Kanada, kalian harus membiasakan diri nih. Sapaan di sini tuh kalau ketemu dengan orang lain tuh how are you gitu ya. Nah, sama seperti kalau di Australia kan, kalau di Australia tuh ketemu orang lain good day mate gitu ya. Nah, jadi ada sapaan tersendiri. Kalian harus membiasakan untuk hal itu ya. Oke guys, dalam video kali ini gue akan menjawab salah satu pertanyaan subscriber berkaitan dengan kalau mau ke Kanada lewat jalur kuliah. Jadi pertanyaannya kurang lebih gue simpulkan seperti ini ya. Dia itu umur 34 tahun, dia mempunyai suami yang bekerja sebagai IT dan juga akan membawa anak. Nah, dia waktu itu bertanya, apakah lebih baik kuliah master atau postgraduate diploma? Nah, menurut dia, berdasarkan research dia itu katanya kalau postgraduate diploma itu resiko untuk ketolaknya itu cukup tinggi. Nah, gue akan coba jelaskan ya berdasarkan opini gue pribadi. Tapi sebelum itu guys, jangan lupa subscribe, like, and comment, dan bantu share ya. Dan disclaimer ya, gue bukan agen tenaga kerja, agen pendidikan, ataupun immigration lawyer. Dan juga gue bukan agen asuransi, oke? Oke, gue akan coba jawab pertanyaannya yang pertama dulu, poin yang pertama nih ya. Berkaitan dengan kalau mau kuliahnya itu postgraduate diploma, apakah resikonya ketolak atau tidak? Sebenarnya sih begini guys, beberapa bulan yang lalu ya, di bulan Oktober November itu memang terjadi case-nya di mana banyak sekali teman-teman kita yang lagi apply PR ke Kanada itu ketolak. Tapi itu ketolaknya itu karena gua rasa tuh ada sedikit backlog ya dengan proses imigrasi karena efek dari COVID-19, makanya banyak sekali sehingga banyak yang ke-reject. Tapi akhirannya banyak yang reapply kembali dan akhirnya di-approve. Nah, jadinya waktu itu kasusnya menurut gue itu cukup anomali guys ya. Nah, sekarang udah mulai back to normal. Itu menurut pendapat gue pribadi. Tapi yang kedua, kalau menurut gue, kalau mau kuliah postgraduate diploma lagi, misalkan di Indonesia sudah mempunyai bachelor, apakah resikonya ketolak atau tidak itu bukan tergantung dari diploma atau tidak diplomanya, tapi tergantung dari bagaimana kita bisa meyakinkan pemerintah Kanada bahwa kita itu genuine mau ke Kanada untuk sekolah, bukan untuk ada imbal-imbal di baliknya itu semua. Nah, itu yang menurut gue sangat penting. Jadi yang pertama, misalkan nih, kita di Indonesia sudah bachelor degree in ekonomi, ya, kerja sebagai accountant. Terus, kita memang pengen kuliah ke luar negeri lagi, dan memang kuliahnya pengen kulineri. Karena kita pengen kembangin hobi masak kita untuk menjadi bisnis. Masa nggak boleh? Logikanya nggak masuk akal dong kalau nggak boleh. Iya nggak? Kalau kita bener-bener tulus pengen sekolah kuliner lagi, ya mau nggak mau kan harus mulai dari nol lagi dong. Kuliahnya minimal diploma in culinary atau bachelor in culinary kalau ada. Nggak mungkin dong kita udah S1-nya ekonomi, lalu kita pengen ambil master in culinary. Nanti pas kuliah master in culinary-nya ya babak belur, orang background S1 kita ekonomi ya kan, nggak masuk akal. Jadi bukan lebih ke arah diplomanya ini boleh atau tidak, tapi lebih ke arah bagaimana kita bisa meyakinkan pemerintah Kanada bahwa kita memang benar-benar mau serius kuliah hal itu lagi. Nah, contohnya nih, misalkan nih, oke, pengalaman kita itu udah sarjana ekonomi, lalu apply-nya itu diploma in culinary. Kesannya itu kan downgrade dan beda jurusan banget. Nah, kita harus bisa meyakinkan pemerintah Kanada bahwa kita memang benar-benar genuine mau kuliah di kulineri. Contohnya nih, misalkan kita sudah mempunyai bukti bahwa ternyata di luar pekerjaan kita sebagai seorang sarjana ekonomi, misalkan kerja jadi purchasing atau accounting atau marketing, kita mempunyai side job. Kita mempunyai side job di bisnis makanan. Nah, kita bisa jelaskan hal itu ke Immigration Kanada kan, bahwa I have a side job in food industry. Ya, misalkan kita jualan online, kita kasih unjuk aja mungkin Instagramnya kita, foto-foto kita, bahkan ada testimoni dari customer kita kasih unjuk ke mereka. Dan di letter of intention kita juga kita jelaskan bahwa kita itu sebenarnya pengen kuliah lagi ke Kanada untuk mengembangkan ilmu kulineri kita. Karena kita memang mempunyai purpose untuk mengubah karir kita dari seorang ekonom menjadi seorang di bidang kulineri. Nah, yakinkan hal itu dengan sungguh-sungguh. Gua rasa jika memang itu make sense, tentu saja pemerintah Kanada akan approve untuk hal itu, ya.
Jadi camkan hal itu. Yang penting kalian bisa meyakinkan pemerintah Kanada bahwa kalian benar-benar mau sekolah lagi untuk mencari ilmu itu lagi. Untuk meyakinkan ada beberapa faktor tambahan. Yang pertama, kalau kita sampai mau kuliah ke luar negeri, ya, asumsinya pemerintah Kanada pasti ingin mendapatkan suatu keyakinan bahwa kita tidak akan menjadi beban buat negara Kanada. Nah, tentu saja kita harus membuktikan dengan mempunyai proof of fund yang cukup. Bahkan kalau bisa lebih dari cukup. Jangan pas-pasan sesuai dengan pas apa yang diberikan oleh standar Kanada. Dengan kita bisa membuktikan kita mempunyai proof of fund yang lebih tinggi daripada standarnya, itu meyakinkan dengan lebih bahwa oke, ini memang di Indonesianya ini mempunyai tabungan yang cukup, bahkan mempunyai profil yang baik, sehingga tidak akan menjadi beban buat negara Kanada. Nah, itu yang penting. Lalu yang kedua, yang kalian harus kuatkan juga ialah mengenai tie to home country. Kedekatan dengan negara asal kita. Supaya menjadi suatu keyakinan bahwa oke, ini orang nih benar-benar mau datang untuk kuliah. Dan gak ada maksud untuk hanky-panky, ada PR di belakangnya nih ya. Contohnya dengan misalkan kita menunjukkan di letter of intention kita bahwa kita masih mempunyai properti. Kita masih mempunyai rumah di Indonesia sehingga jika setelah kita lulus kuliah di sini dan setelah selesai PGWP, kita akan pulang ke Indonesia. Sehingga dengan melalui hal itu akan meyakinkan pemerintah Kanada bahwa kita ini tidak ada tujuan untuk kabur dari Indonesia. Nah, berkaitan dengan suggestion dari agent, gue cukup mengerti guys. Kadang-kadang ada beberapa agent yang bilang, wah Pak, kalau kuliahnya ini sudah bachelor degree-nya in ekonomi, terus ngambil lagi nanti jurusan lainnya menyimpangnya terlalu jauh. Nanti resiko ditolaknya tinggi. Guys, kalau menurut gue pribadi, kadang-kadang agent juga mereka kan berusaha untuk mendapatkan komisi ya. Nah, kalau dengan mereka resikonya ditolaknya cukup tinggi, nah mereka nanti kan akan kerjanya juga sia-sia karena kan mereka commission based. Mereka udah mengerjakan banyak paperwork untuk kita, ternyata nanti ditolak. Nah, itu kan menghabiskan waktu mereka guys ya. Jadi ya coba dipahami lah kalau di posisi sebagai agent pasti mereka akan berusaha mengadvise dengan hal-hal seperti itu ya. Berkaitan dengan pertanyaan tersebut, ada satu hal menarik lagi yang gue pengen bahas sebenarnya guys. Menurut gue ini sangat baik sekali ya, dimana posisi suaminya itu sebagai seorang IT dan mau ikut bekerja di sini dengan apply open work permit. Kalau menurut gue guys, ini sangat baik sekali. Ikutin ya penjelasan gue dengan seksama ya guys ya. Oke, sang istri mau kuliah lagi ya. Sang istri mau kuliah lagi dan suami akan kerja dengan open work permit di bidang IT. Menurut gua guys, chance bahwa si suami ini akan dapat PR malah lebih tinggi dibandingkan dengan istrinya nanti ya. Kenapa? Gue coba jelaskan ya. Oke, si istri misalkan kuliah 2 tahun ya, dan setelah 2 tahun dia akan PGWP 3 tahun kan ya. Nah, selama perjalanan, misalkan nih begitu landing ya, setelah beberapa bulan, si suami dapat pekerjaan di bidang IT, guys, ya, yang di levelnya NOC-nya B atau A atau O, ya. Lalu, setelah itu, setelah setahun kerja, sang suami itu kan sudah mendapat 1 tahun Canadian experience, ya. Nah, ini tinggal dia coba apply express entry. Nah, untuk apply express entry kan tinggal tambahin persyaratannya, yaitu bachelor degree suaminya di-assess oleh WS ya atau ACA. Lalu yang kedua, sang suami tinggal ujian IELTS. Kalau bisa ujian IELTS-nya yang bagus supaya poinnya tinggi. Lalu yang ketiga, mencoba mendapatkan surat referensi dari perusahaan-perusahaan sebelumnya untuk menambah poin pengalaman kerja. Nah, setelah setahun di sini dengan open work permit dan udah kerja setahun, sang suami bisa apply express entry. Dan siapa tahu malah bisa apply Canadian Experience Class. Karena Canadian Experience Class itu kan nggak harus yang sudah kuliah di sini. Tapi persyaratannya itu sudah kerja di sini selama minimum 1 tahun guys. Jadi chance-nya itu cukup tinggi untuk keluarga ini. Dimana malah suaminya nanti setelah 1,5 tahun malah dapat PR duluan sebelum si istrinya lulus kuliah. Karena menurut gua IT itu salah satu bidang yang cukup berkembang di sini, walaupun persaingannya banyak, tapi memang lowongan kerjanya cukup banyak di Kanada, potensinya itu cukup bagus ya. Jadi tinggal tergantung sang suaminya dapat pekerjaannya di bidang IT-nya itu level NOC-nya itu B atau A atau O,
Lalu yang kedua itu berkaitan dengan WES-nya ya. Dan yang ketiga dengan ujian IELTS-nya. Dan yang keempat dengan referensi kerja dari perusahaan-perusahaan sebelumnya di Indonesia. Nah, itu kalau bisa dipenuhin, chance-nya untuk mendapatkan PR dari sang suami malah nanti tinggi, guys. Jadi menurut gua kadang-kadang ada beberapa profesi di mana kalau sang pasangan kita itu profesinya itu yang cukup high demand di Kanada, bisa ketika nanti dengan open work permit dapat pekerjaan dengan sesuai bidang, malah nanti dia yang bisa apply PR. Sementara kitanya masih kuliah, guys. Jadi ada chance seperti itu. Oke? Jadi kurang lebih itu aja sih tips dari gua, guys. Semoga videonya bermanfaat ya. Nah, jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa ya untuk bantu share ke teman-teman yang lain yang membutuhkan. Dan jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, like, dan tolong komentar dong. Menurut kalian video ini bermanfaat nggak sih? Oke, sampai di sini dulu ya videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, bye!